Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semuanya sehat, panjang umur, dan juga murah rezeki ya. Oke, pada kesempatan kali ini yang ingin kita share adalah pertanyaan-pertanyaan sebelum kita memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha atau seorang pebisnis ya. Ada di sini sekitar 21 pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita ingin memutuskan untuk terjun di bidang wirausaha. Apa saja pertanyaan-pertanyaan itu? Mari kita mulai saja, tidak perlu lama-lama. Yang pertama yaitu mengapa saya memulai bisnis. Pertanyaan ini sangat penting karena kita harus tahu ya tujuan kita berbisnis itu untuk apa, alasannya untuk apa, dan juga latar belakangnya itu harus kuat ya. Harus kuat kenapa kita harus memulai bisnis dan tidak bekerja di orang lain atau di perusahaan orang. Terus kemudian yang kedua, apa jenis usaha yang ingin saya jalankan ya. Kita juga harus menentukan jenis usaha apa. Tentunya untuk menentukan jenis usaha yang akan kita jalankan ini kita sebelumnya melakukan riset, penelitian ataupun survei sehingga pilihan yang kita pilih itu ya bisa dikatakan tidak salah jurusan ya, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu produk atau jasa apa yang akan saya jual. Oke, terus kemudian pertanyaan yang keempat, siapa yang akan membeli atau menggunakan produk saya? Ini sangat penting sekali karena sebuah usaha itu tidak akan berjalan kalau misalnya tidak ada pelanggannya atau tidak ada yang beli. Jadi ini sangat krusial sekali ya, menentukan segmen pasar ya, segmen pasar siapa yang akan membeli produk-produk kita. Pertanyaan yang kelima, apakah saya siap untuk menghabiskan waktu dan mengeluarkan uang yang dibutuhkan untuk memulai bisnis saya? Di awal-awal usaha itu kita jangan berharap kalau usaha kita itu bisa berjalan dengan lancar ya tanpa kita ikut serta di dalamnya. Pada saat awal-awal usaha, kita itu betul-betul harus terjun mengelola bisnis kita sendiri. Kalau misalnya tidak, ya siap-siap saja kita mengeluarkan uang yang banyak untuk menggaji karyawan. Terus kemudian yang keenam, yaitu apakah kelebihan ide bisnis, produk atau jasa yang akan saya jual dengan produk lain yang ada di pasaran. Kita juga harus paham mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari produk atau jasa yang kita jual sehingga kita bisa menentukan strategi untuk bisa memenangkan kompetisi di lapangan. Pertanyaan yang ketujuh, di mana lokasi yang tepat untuk bisnis saya? Sebenarnya bisnis itu ada macam-macam ya karakteristiknya ya. Ada yang harus bertempat di pinggir jalan raya atau tempat-tempat yang strategis, atau ada juga bisnis yang tidak perlu tempat strategis dan bisa dimulai dari halaman rumah kita sendiri. Itu pertanyaan yang ketujuh ya, di mana lokasi yang tepat untuk bisnis saya. Terus kemudian yang kedelapan, berapa banyak karyawan yang akan saya butuhkan. Ini otomatis setelah usaha kita berkembang, nanti kita juga akan harus memikirkan karyawan-karyawan yang harus membantu kita ya. Kita tidak bisa berbisnis mengurus usaha semuanya sendiri. Kita lakukan sendiri, kita tidak mungkin. Kita harus membentuk sebuah tim sehingga bisnis atau usaha yang kita jalankan bisa berjalan dengan efektif. Terus kemudian yang kesembilan, apa saja pemasok yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis saya. Ya, ini pemasok ya. Pemasok juga merupakan hal yang krusial dalam sebuah usaha atau bisnis. Tanpa pemasok, kita akan mengalami kesulitan untuk melayani masyarakat. Jadi kita harus paham di sini ya, apa saja pemasok yang kita butuhkan untuk mendukung bisnis saya, harus kita pikirkan. Terus kemudian yang ke-10, pertanyaan ke-10 yaitu berapa banyak uang yang akan saya butuhkan agar bisnis dapat berjalan. Jadi ini
kita harus memikirkan berapa banyak uang atau modal yang kita harus sediakan ya untuk, bisnis tersebut agar bisa berjalan dengan semestinya. Terus kemudian yang ke-11, apakah saya perlu untuk mendapatkan pinjaman? Nah ini, tergantung dari masing-masing ya. Ada yang berprinsip, usaha boleh, menggunakan pinjaman, ada juga yang berprinsip, jangan usaha dari pinjaman, tapi dari tabungan sendiri saja. Itu terserah kembali ke kita masing-masing. Terus kemudian pertanyaan yang ke-12 yaitu seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan produk agar siap jual. Nah, ini juga perlu dipersiapkan ya, seberapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan produk agar siap jual. Terus kemudian berlanjut ke pertanyaan yang ke-13, berapa lama bisnis saya membutuhkan waktu dan mulai menghasilkan keuntungan. Jadi kita juga harus tahu ya, sampai berapa lama mulai dari berdiri ya, mulai dari mulai sampai dengan bisnis tersebut itu benar-benar menghasilkan keuntungan. Jadi selama proses, berdiri sampai belum menghasilkan keuntungan, itu kita juga harus, siapkan cadangan dana ya untuk membiayai, kehidupan pribadi kita dan juga, bisnis kita. Terus kemudian berlanjut ke pertanyaan yang ke nomor 14, yaitu apa saja kemungkinan yang dapat menghambat bisnis saya. Jadi kita juga harus paham mengenai hal-hal apa saja yang dapat menghambat bisnis saya, sehingga kita, tahu solusi, biar kita tidak terjebak di faktor-faktor penghambat ini. Terus kemudian yang ke-15, siapa saja pesaing kita ya, siapa saja pesaing saya. Nah, di sini kita juga harus, mengidentifikasi siapa-siapa saja pesaing kita sehingga kita bisa mengantisipasi, dari strategi ataupun teknik-teknik dari para pesaing untuk memasarkan ataupun, mendapatkan hati dari masyarakat. Kita juga harus tahu, strategi apa yang mereka lakukan, kita juga harus bisa untuk meng-counter ya, untuk, melakukan hal yang sama sehingga persaingan, bisa dengan sehat. Kita berlanjut ke pertanyaan yang ke-16 yaitu berapa saya harus menentukan harga jual produk dibandingkan dengan pesaing. Nah, ini sangat penting sekali karena, dengan persaingan yang sangat tinggi kita juga harus pintar-pintar dalam menentukan harga jual produk sehingga, penjualan dari usaha kita juga, terus-menerus baik dan bisa mempertahankan dan usaha kita bisa terus hidup ya. Terus kemudian yang ke nomor 17, bagaimana saya akan mengatur status hukum untuk bisnis saya. Nah, ini mungkin setelah, bisnis berjalan dengan baik, kita harus, mengurus status hukum, mengurus izinnya, terus kemudian, perpajakannya ke kantor-kantor terkait. Itu juga sangat penting ketika kita mempunyai usaha yang ingin berkembang menjadi lebih besar. Terus kemudian pertanyaan ke-18 yaitu apa saja pajak dan pengeluaran yang harus saya bayarkan. Nah, ini tadi, berhubungan dengan pertanyaan yang ke-17 setelah kita mengurus, izin dan juga NPWP mengenai pajak, kita juga harus, menghitung berapa besar pajak dan pengeluaran. Ini bisa kita konsultasikan dengan AR dari kantor pajak terdekat ya. Terus kemudian pertanyaan yang ke-19 yaitu apakah saya membutuhkan asuransi? Nah, ini mungkin untuk sebagian orang jadi membutuhkan asuransi untuk mengcover ketika terjadi, suatu sewaktu-waktu misalnya ya terjadi risiko yang, tidak diinginkan misalnya seperti kebakaran dan juga yang lain-lain. Terus kemudian pertanyaan yang berikutnya yang ke-20, yaitu bagaimana saya akan mengelola bisnis saya. Nah, itu, setelah kita mendirikan bisnis kita juga harus memikirkan bagaimana kita akan mengelola bisnis kita. Bisa kita kelola sendiri atau juga bisa kita hire, seorang manajer untuk memimpin operasional dari bisnis kita itu sendiri. Itu kembali ke kita sendiri, mau kita pimpin sendiri atau kita hire orang lain untuk mengelola bisnis kita sendiri atau berpartner dengan orang yang tepat. Terus kemudian, berlanjut ke pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana saya
akan mengiklankan bisnis saya. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau menurut hemat saya, menurut pendapat saya, untuk iklan ini kita harus jalankan setiap saat ya. Setiap saat kita harus iklan, setiap saat kita harus melakukan proses pemasaran produk. Kenapa seperti itu? Kita juga harus senantiasa mengingatkan ya, mengingatkan kepada masyarakat, kepada halayak ramai bahwasannya kita saat ini bisnis kita itu masih ada dan kita bisa melayani Bapak Ibu semuanya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu pertanyaan, ada 21 pertanyaan sebelum kita memulai ataupun memutuskan untuk memulai usaha. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengulangi, ya sudah diputar saja mulai dari awal sampai dengan pertanyaan ke-21. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya untuk mengidentifikasi ya apa saja hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memutuskan untuk berwirausaha. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.